Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita udah dengerin nasihat dari guru-guru kita. Alhamdulillah, ini malam makin lengkap aja. Kita kedatangan bintang jatuh, guru kita yang mulia Habibana al-Mahbub Ustadzul Fadil Asy-Syafi'il al-Mufarrijul Kurub Adailullah Al-Habib Muhammad bin Umar Al-Attas, yang kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, qabul hajat dunia wal akhirat, keturunan jadi keturunan soleh soleha, banyak duitnya, berkah segala urusannya, amin ya rabbal. Kita sedikit nerusin pelajaran kita, masih baru masuk bab awal, al-faslul awal, al-wajib fi haqqihi ta'ala, al-jaizu fi haqqihi ta'ala, al-mustahil fi haqqihi ta'ala. Kita masuk bab pertama, yaitu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah bagi tiga, ada yang wajib, ada yang jaiz, ada yang mustahil. Ya, ada yang harus ada yang boleh ada yang mustahil keberadaannya. Ya, al-wajib fi haqqihi mujmal, yang wajib bagi Allah secara menyeluruh. Apa? Wajibun min kulli kamal wal mustahil min kulli man kana min kulli naqis. Wajibun min kulli kamal wal mustahil min kulli naqis. Allah tuh sifat Allah secara menyeluruh wajib, Allah mempunyai kesempurnaan, dan mustahil Allah punya kekurangan. Secara intisarinya itu, secara mujmalan, Allah wajib punya kesempurnaan. Allah maha sempurna, nggak ada kekurangannya, mustahil ada kekurangan. Kita manusia banyak kurang, Allah nggak ada kurangnya. Kita makhluk, Allah khalik, pencipta, nggak ada kurangnya. Yang ada kurangnya siapa? Kita, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa min sifatillahi ta'ala al-wajibah fi haqqihi ta'ala. Wajib bagi orang yang berakal untuk mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma la yutasawwar fil aqli adamu. Yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifatnya yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah yang tidak dapat digambarkan, enggak dapat dipikirkan di dalam akal kita ketiadaannya. Allah maha kuasa, nggak mungkin Allah nggak kuasa. Allah maha ada, nggak mungkin Allah nggak ada. Allah maha mendengar, nggak mungkin Allah nggak dengar. Allah maha melihat, nggak mungkin Allah nggak melihat. Wajib ada, sifat wajibnya, nggak mungkin nggak ada keberadaannya. Wal mustahil fi haqqihi ta'ala wa huwa ma la yatasawwar fil aqli wujuduhu. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah yang enggak bisa digambarkan dengan akal kita keberadaannya. Kalau yang wajib, sifat wajib bagi Allah adalah yang enggak bisa digambarin di dalam akal kita ketiadaannya. Ya, Allah kan maha kuasa, enggak mungkin Allah enggak kuasa. Tuh, kalau wajib pasti ada, nggak bisa dipikirin. Kalau misalkan Allah nggak lihat gimana ya? Kalau Allah nggak dengar gimana ya? Nggak, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha berfirman, Allah maha kuasa, Allah maha esa, Allah maha bijaksana, Allah maha berdiri sendiri. Wal jaiz fi haqqihi ta'ala wa huwa ma yasihu fil aqli wujuduhu adamu.
Kalau yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat jaiz bagi Allah, sifat yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala adalah apa-apa yang sah-sah aja di akal kita, keberadaannya maupun ketiadaannya. Maksudnya apa? Contoh, ada orang buat maksiat sama Allah, ternyata ditaruh di surga, terserah Allah. Itu terserah Allah. Ada orang amal sedikit, ternyata ditaruh sama Allah di surga. Ada orang amalnya banyak, ternyata sama Allah ditaruh neraka. Karena Allah Maha tahu apa yang kita nggak ketahui. Yang kita tahu cuma sebatas apa yang kita lihat, tapi Allah tahu apa yang nggak kita lihat. Jadi sah-sah aja. Toh Allah yang ciptain surga dan neraka, Allah yang ciptain dunia sama akhirat. Makanya kita di saat lagi mumet, di saat lagi pusing, di saat lagi galau, jangan gila-gila banget, jangan galau-galau banget, jangan mumet-mumet banget. Ingat ada Allah, ya, ada Allah. Di saat sakit, di saat lagi kere, ya, di saat lagi kanker kantong kering, ya, bukan tenggorokan kering dong, sekarang kanker kering, kanker, lagi banyak penyakit kanker. Nah, bukan covid doang sekarang yang banyak kebunuh nih gara-gara kanker. Ingat, jangan stres banget, ada Allah, ada Allah. Ubadu fa'lam bi wujubil ma'rifah mi wajibillahi 'ashrina sifah fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun li khalqi bil itlaqi wa ghaim gani wa wahidun wahai gadir muridun alimun bi kulli syai' sami'un al-basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadhimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun lil mukallam istamar. Ini wa ba'du nih, amma ba'du. Nah, kita kan sering dengar tuh orang lagi khutbah, orang lagi ceramah, habis dia ngucapin salam, ngucapin alhamdulillah, ngucapin salawat sama salam, buat ngebedain, memisah antara muqaddimah sama isi, dibatasin atau disela dengan amma ba'du. Pemisahnya tuh amma ba'du atau wa ba'du. Siapa yang pertama kali nyebutin wa ba'du? Ada yang bilang pertama nyebutin wa ba'du itu Nabi Daud, ada yang bilang Nabi Muhammad, ada yang bilang Nabi Nuh, ada yang bilang satu orang soleh yang namanya Habib. Hasil amma ba'du atau wa ba'du ini pemisah antara muqaddimah sama isi. Setelah nadim atau pengarang ngucapin salawat sama salam, ngucapin bismillah, ngucapin alhamdulillah, masuk ke dalam babnya, masuk ke dalam isinya, dipisah dengan wa ba'du. Ketahuilah yang wajib, ketahuilah apa-apa yang harus kita ketahuin dari sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang wajib bagi Allah ada 20 sifat. Allah Maha ada, Allah terdahulu, ya, nanti dijelasin satu-satu. Allah terdahulu, Allah ada, Allah beda sama makhluk, beda Allah sama makhluk. Mukhaliful li khalqi bil itlaqi, Allah beda sama makhluk. Ai min ghairi taqyid ba'dil wujuh, bima'na annahu ta'ala mukhaliful lil khalqi fi jami'il wujuh. Allah ini beda sama makhluk, sedikit pun nggak ada kesamaannya, beda banget. Kalau kita mungkin kita fulan bin fulan, mungkin kadang ada, oh si Ustadz Anu mirip sama Ustadz Anu, oh Kiai ini mirip banget ceramahnya sama Kiai Zainuddin MZ, gitu kan. Habib ini mirip banget nih sama Habib Mundir misalkan, oh ini mirip banget nih sama ini. Kalau Allah nggak ada mirip-miripnya, biarpun sedikit nggak ada mirip-miripnya. Allah beda banget. Allah Khalik, kita canggih banget. Ada yang ciptain robot berarti kan pencipta robot, ya kan? Sama tuh, yang diciptain sama nyiptain bentuknya sama-sama ada tangannya, kadang-kadang robot, mukanya juga kadang-kadang sama kayak manusia, ya. Coba ada gak manusia bisa nyiptain satu makhluk yang beda sama makhluk yang pernah Allah ciptain? Nggak ada yang bisa, nggak ada yang bisa nyiptain makhluk jenis baru gitu yang udah Allah ciptain. Nggak ada yang bisa nyiptain robot sama
yang nyipta, pencipta robot sama ciptaannya itu robot sama bentuknya, cuman beda yang satu berakal, yang satu nggak berakal. Tapi Allah nyiptain kita beda, Allah sama kita beda, nggak ada persamaannya sama sekali, beda banget. Wujud bima'na thubutu syai' wa tahqiquhu wajibun lahu ta'ala li dzatihi la li 'illatihi. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala, Allah ada tapi nggak ada yang nyiptain, la li 'illatihi, nggak ada yang nyiptain. Kita ada wujudnya kita karena ada yang nyiptain. Ayam awalnya dari telur, telur awalnya dari, jadi ayam sama telur duluan mana? Kan keder kan, saya juga bingung tuh, cek dari Google. Tapi Allah nggak ada awalnya dan nggak ada akhirnya. Kita ada awalnya, ada akhirnya. Ntar kaya, ntar miskin, ntar kaya lagi, ntar miskin lagi. Ntar seneng, ntar bahagia, ntar seneng lagi, ntar bahagia. Ntar sedih, ntar nyengir, ntar bisa ketawa, ntar nangis lagi, begitu. Tapi Allah begitu aja. Terus ada, nggak ada bidayah, la bidayah wala nihayah. Nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Kita ada awalnya, ada akhirnya. Tapi Allah nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya. Ada satu seorang wanita tua lagi jalan, tiba-tiba dari belakang ada pasukan suruh ini wanita tua minggir. Kenapa? Ada sultan, orang alim besar mau lewat. Dia tahu 1000 dalil Allah wujud. Dia tahu 1000 dalil Allah maha ada. Ini wanita tua nggak mau mikir. Kata wanita tua, saya nggak perlu 1000 dalil. Nggak perlu dalil, saya Allah tuh ada. Udah cukup saya ngelihat ada kamu, ngelihat ada bekas kuda lewat, itu berarti udah menandakan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini 1000 dalil Allah itu ada. Masya Allah. Sama wanita tua ini nggak dianggap, bodoh amat gitu. Saya nggak perlu dalil Allah ada. Saya yakin Allah ada. Masya Allah. Nggak ada yang bisa ngerubah keadaannya Allah Subhanahu wa taala. Keadaan kita bisa diubah sama Allah Subhanahu wa taala. Tiap tahun keadaan kita berubah, tapi Allah udah. Allah yang maha menentukan kita, keberadaan kita. Innani annallah la ilaha illa ana fa'budni. Kita disuruh nyembah Allah Subhanahu wa taala, yang keberadaan Allah Subhanahu wa taala selalu ada, kapanpun, dimanapun. Allah selalu mandang kita, Allah selalu ngelihat kita, perhatiin kita. CCTV Allah tuh selalu mantau kita. Coba kita lagi jalan ngelihat CCTV, lampu merah ada CCTV, berani lewat? Nggak berani. Kadang-kadang nggak berani. Coba lagi sepi juga, kadang-kadang nggak berani. Biar tengah malam lewatin lampu merah lagi merah, karena ada CCTV agak ngerem, nggak berani lewat. Karena apa? Takut ditilang. Nah coba kita sadarin, di saat kita mau buat dosa, kita ingat ada CCTV Allah yang lebih paten daripada CCTV dunia. Mungkin kita rada ngerem di saat kita mau maksiat, mungkin kita rada ngerem di saat kita mau buat ini buat itu yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kata Imam Ghazali, ta'adab ya ayyuhal miskin. Dalam kitab Bidayatul Hidayah itu Imam Ghazali bilang apa ya? Beradablah wahai orang-orang miskin. Kita ini kata Imam Ghazali ini orang miskin. Kita miskin, nggak punya apa-apa di buminya Allah Subhanahu wa taala. Kata saya punya guru, ente ada satu murid nih nanya sama gurunya, "Guru, boleh gak saya maksiat?" Kata gurunya, "Boleh." Ajib kata muridnya, "Boleh." Dia nanya sama guru-guru lain, nggak boleh. Nanya sama guru ini, "Guru, saya boleh gak maksiat?" "Boleh. Tapi ada 2 syarat." "Apa guru 2 syaratnya?" "Saya siap." Wow.
Yang pertama syaratnya kamu boleh maksiat, tapi jangan maksiat di buminya Allah. Mau maksiat di mana? Hah? Mau ada lubang semut juga di buminya Allah. Yang kedua, kamu boleh maksiat, tapi jangan maksiat sama makhluknya Allah. Hati binatang, tumbuhan, semua ciptaannya Allah. Boleh maksiat, cuma syaratnya dua. Jangan maksiat di buminya Allah, dan jangan maksiat dengan ciptaannya Allah. Akhirnya bingung, keder, garu-garu kepala diri mau sama siapa. Karena kita maksiat di ciptaannya Allah, kita maksiat di buminya Allah, dan kita maksiat sama ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah kuatin iman Islam kita. Mudah-mudahan sedikit ada barokahnya.